Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas, selamat datang di channel kami Guru Kampung TV. Menyuarakan kebenaran, mencerdaskan bangsa. Sebagai kata pengantar, kita ucapkan Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya untuk pengerjaan channel ini. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia kepada kejayaan. Dalam channel ini akan kita kaji tema-tema Islam dan keislaman secara ilmiah dengan tema kajian Islam ilmiah online. Yang menjadi latar belakang masalah dari kajian ini adalah bahwa di zaman yang serba digital ini banyak media yang bisa kita gunakan untuk menyebar kebaikan, mulai dari platform streaming seperti YouTube maupun media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Media-media online tersebut menjadi sarana yang begitu akrab dalam kehidupan masyarakat modern. Berbagai hal bisa kita dapatkan informasinya, terutama dari YouTube, sehingga banyak orang yang menjadikannya sarana untuk menyebarkan kajian Islam. Tentunya banyak pula orang yang mengaksesnya untuk mempelajari Islam. Sayangnya, semakin banyak kajian yang diakses oleh seseorang, semakin bingung pula ia memahami Islam. Sebenarnya hal itu bisa diatasi jika ia memahami metode yang benar dalam memahami dan mengkaji Islam. Maka dari itulah channel ini dibuat dengan tema kajian Islam ilmiah online. Berdasarkan masalah yang dikemukakan tersebut, maka yang menjadi inti permasalahan yang ingin dikaji dan ditemukan jawabannya melalui channel ini adalah bagaimanakah membahas kajian Islam secara ilmiah. Yang mau kita bahas kajian atau diskursus permasalahan-permasalahan seputar Islam, bukan agama Islamnya. Kita sebagai seorang muslim tentu kita sudah meyakini bahwasanya Islam ini adalah agama yang hak. Hanya saja ada tema-tema atau kajian-kajian keislaman yang menyebabkan masyarakat ini bingung karena beredarnya video-video yang simpang siur tentang kajian Islam. Dan ditemukan jawabannya melalui channel ini adalah bagaimanakah membahas kajian Islam secara ilmiah. Yang menjadi tujuan kajian ini secara umum adalah untuk menemukan bagaimana cara mengkaji Islam yang ilmiah dalam rangka menghasilkan pemahaman Islam yang benar berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW serta mampu menjawab persoalan-persoalan umat. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah untuk mencari jawaban terhadap berbagai persoalan keislaman yang beredar di media sosial atau platform streaming, terutama di YouTube. Manfaat kajian. Hasil kajian ini diharapkan nantinya dapat menambah suatu paradigma perbandingan dalam pengembangan khazanah wacana keilmuan Islam. Antara lain yang pertama, sebagai kontribusi pemikiran dalam upaya mengetahui lebih dalam mengenai kajian Islam secara ilmiah. Yang kedua, merupakan wacana pemikiran bagi intelektual muslim dalam mencari rumusan kajian Islam yang alternatif dan komprehensif, namun pada satu sisi tidak bertentangan dengan syariat Islam
dan di sisi lain tetap mampu menghadapi perkembangan zaman. Yang ketiga, sebagai sumbangan pemikiran dalam melengkapi kajian yang ada terhadap pemikiran kajian Islam yang dapat dikembangkan dalam kajian lebih lanjut. Batasan istilah. Yang pertama, pengertian kajian ilmiah. Kajian ilmiah yang diketahui sama dengan penelitian ilmiah memiliki pengertian sebagai rangkaian pengamatan yang dilakukan secara sambung menyambung dan terakumulasi dan kemudian melahirkan teori yang mampu menjelaskan maupun meramalkan fenomena-fenomena. Yang kedua, pengertian Islam. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kemudian pengertian online. Online yaitu suatu istilah ketika kita sedang menggunakan komputer atau gadget yang terkoneksi ke jaringan internet, sehingga kita dapat mengakses berbagai website, bermain game online, hingga melakukan streaming video. Berdasarkan keterangan tersebut, dalam channel ini akan diteliti tentang kajian Islam yang ilmiah dan membandingkannya dengan pendapat beberapa tokoh Islam dan ilmuwan lainnya tentang pembahasan yang terkait. Kajian terdahulu, pembahasan tentang ajaran dan kajian Islam telah banyak dibahas dalam berbagai channel YouTube. Namun sepanjang pengetahuan kami, belum ada satu channel pun yang membahas secara khusus tentang kajian Islam yang ilmiah secara utuh dan mendalam. Terdapat berbagai channel mengenai kajian Islam, namun masih bersifat ceramah umum. Di antaranya adalah Al-Bahjah TV, Ustaz Abdul Somad Official, Tafaqquh Video, Agim Official, dan lain-lain. Bukan berarti channel-channel tersebut tidak berkualitas. Justru channel-channel tersebut menjadi sumber sekunder dalam kajian online ini. Hanya saja isi kajian dalam channel ini tersebut disajikan dengan model ceramah. Ada satu channel lagi yang cukup bagus, yaitu Sanie Uye. Karena metode yang ditempuh dalam mengkaji masalah pada channel beliau sudah mendekati metode ilmiah. Adapun langkah yang dibahas adalah pertama-tama beliau mengemukakan judul pembahasan, kemudian menampilkan video yang ingin dikaji, lalu mengulasnya dengan menampilkan sumber rujukan dari argumen yang dikemukakannya. Setelah itu, beliau menyimpulkan hasil kajiannya. Ada juga channel kajian Islam seperti Safdah TV dan Yufid TV. Namun channel ini tidak benar-benar mengkaji Islam secara ilmiah. Bahkan bisa dikatakan kajiannya tidak ilmiah. Jadi sampai saat ini belum ada channel di Indonesia yang membahas kajian Islam secara ilmiah yang tepat dan proporsional sehingga dapat mengungkap kebenaran mengenai konsep Islam sebagaimana mestinya. Kalimat ini bukan bermaksud untuk bersikap narsis dan sombong, tapi beginilah metodologi kajian ilmiah. Harus ada novelty sehingga memiliki kontribusi baik bagi keilmuan maupun bagi kehidupan umat Islam. Metodologi kajian. Untuk menghasilkan kesimpulan final yang mampu menjawab persoalan
dan pokok permasalahan, maka channel ini dikaji dengan menggunakan metode sebagai berikut. 1. Jenis kajian. Jenis kajian ini merupakan library research atau kajian dan penelitian kepustakaan. Artinya, sumber-sumber data yang terdapat dalam kajian ini berasal dari buku, jurnal, atau artikel, atau video yang relevan dengan diskursus tema-tema yang dikaji. Pengumpulan data. Data-data valid yang ditemukan di perpustakaan tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang valid. Sedangkan sumber sekunder adalah kitab atau buku dari tokoh-tokoh Islam dan ilmuwan lainnya tentang pembahasan yang terkait. Teknik atau metode analisis data biasanya untuk menganalisis data kajian kepustakaan digunakan teknik atau metode deskriptif. Namun dikarenakan kajian ini bersifat online, maka akan digunakan teknik metode 5W1H. Tujuannya agar pemirsa lebih mudah memahami kajian yang dibahas. 5W1H adalah standar metode analisa masalah dengan mengajukan pertanyaan menggunakan kata tanya. Yang pertama, what, artinya apa, who, when, where, why, dan how. Yang arti keseluruhannya satu persatu, what apa, who siapa, when kapan, where di mana, why mengapa, how bagaimana. Atau disingkat menjadi adik Simba. Boleh juga kita sempurnakan menjadi apakah, siapakah, kapankah, di manakah, mengapakah, dan bagaimanakah. Dan terakhir tadi, bagaimanakah. Bisa juga disederhanakan jika berupa kalimat. Misalnya, apakah ada menjadi adakah. Apakah pernah menjadi pernahkah. Apakah mungkin menjadi mungkinkah. Juga tanya kata tanya. Metode ini merupakan panduan atau standar yang memuat beberapa pertanyaan sebagai dasar bagi pengumpulan informasi atau pemecahan masalah. Nah, itulah kalau ditanya mengapa menggunakan metode 5W1H. Pertanyaan-pertanyaan dalam metode ini akan menghasilkan jawaban yang disanggup mendasar dan dalam pengumpulan informasi atau pemecahan masalah. Sehingga banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti jurnalisme, kajian, investigasi, analisis bisnis, masalah proses dalam perusahaan, serta lain-lain. Berbagai tujuan dan manfaat dari penggunaan metode ini adalah menjamin bahwa sebuah informasi dapat tersampaikan dengan baik. 2. Menemukan ide pokok dari suatu berita atau laporan. 3. Membantu dalam pengembangan suatu ide cerita, baik itu berita, cerita fiksi, atau lainnya. 4. Memperjelas berita atau cerita yang ditulis dengan alur dan inti yang lebih jelas. Kemudian yang kelima, menjadi salah satu tool atau alat bantu
di dalam analisa penyelesaian suatu masalah. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing unsur di atas. Yang pertama, yang pertama yaitu what, artinya apa. What atau apa merupakan unsur yang wajib ada dalam sebuah penulisan atau kajian atau analisa masalah. Suatu tulisan tentunya memiliki tema atau inti cerita yang ingin disampaikan. Tentulah inilah yang menjadi tujuan dari W yang pertama. Apakah yang sebenarnya terjadi? Apakah permasalahan? Apakah yang dikatakan olehnya? W yang kedua yaitu who, artinya siapa. Who atau siapa merupakan pertanyaan yang mengarahkan kepada pelaku yang terlibat dalam kejadian yang sedang dibahas atau dianalisa. Pertanyaan ini akan membantu memberikan informasi seputar orang-orang yang terlibat dalam cerita atau masalah yang terjadi. Selain itu juga bisa digunakan untuk menanyakan pihak lain atau selain pelaku yang terkait dengan masalah tersebut. Pertanyaan ini akan membantu memberikan informasi seputar orang-orang yang terlibat dalam cerita atau masalah yang terjadi. Selain itu juga bisa digunakan untuk menanyakan pihak lain atau selain pelaku yang terkait dengan masalah tersebut. Contohnya, siapakah yang melakukan perbuatan itu? Siapakah yang terlibat dalam peristiwa itu? Siapakah yang mengatakan hal itu semua? Contoh, siapakah yang melakukan perbuatan itu? Siapakah yang terlibat di dalam peristiwa itu? Dan siapakah yang mengatakan hal itu semua? Yang ketiga yaitu when, artinya kapan. When atau kapan ditujukan pada keterangan waktu dari masalah atau peristiwa yang terjadi. Adanya keterangan waktu tersebut akan memberikan informasi yang lebih jelas dan akurat sehingga dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh kalimat yang menggunakan kata tanya, kapankah? Kapankah peristiwa itu terjadi? Kapankah si korban ditemukan? Dan kapankah peristiwa itu dituntaskan? Sekarang yang keempat adalah where, artinya di mana. Where atau di mana menjelaskan mengenai tempat terjadinya suatu peristiwa atau masalah. Jawaban dari pertanyaan ini dapat memudahkan untuk memahami alur cerita atau analisa menjadi lebih baik. Jawaban dari pertanyaan ini dapat memudahkan untuk memahami alur cerita atau analisa menjadi lebih baik. Selain itu, hal ini juga bisa memberikan suatu bukti fisik terkait terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Contoh kalimat yang digunakan, di manakah peristiwa itu terjadi? Di manakah dia ketika kejadian itu berlangsung? Di manakah permasalahan itu pertama kali muncul? Yang kelima adalah why, artinya mengapa. Why atau mengapa yang menitik beratkan pada alasan atau latar belakang masalah terjadinya peristiwa atau masalah yang sedang dibahas. Keuntungannya adalah lebih mudah dalam memahami situasi atau kondisi yang terhadap peristiwa atau kejadian tersebut. Yang kelima adalah why, artinya mengapa. Why atau mengapa yang menitik beratkan pada alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa atau masalah yang sedang dibahas. Keuntungan adalah lebih mudah dalam memahami situasi atau kondisi terhadap peristiwa atau kejadian tersebut. Contohnya, mengapakah hal tersebut bisa terjadi? Mengapakah dia melakukan itu? Mengapakah dia mengatakan seperti itu? Kemudian tambahannya adalah cukup satu jahana.
Apa itu? H1 adalah how, artinya bagaimanakah. How atau bagaimanakah yang berfokus pada penjelasan dan deskripsi tentang suatu. Jawaban dari pertanyaan ini biasanya dapat digunakan sebagai pendukung pernyataan dalam W yang kelima, yaitu why. Contoh kalimatnya, bagaimanakah peristiwa itu bisa terjadi? Bagaimanakah dia melakukan perbuatan itu? Bagaimanakah cara memecahkan masalah ini? Sistematika kajian. Untuk memudahkan pemirsa dalam memahami kajian ini, maka perlu memahami langkah-langkah atau sistematika kajian ini. Pertama, dalam channel ini akan ditampilkan tema yang akan dikaji, baik berupa tayangan atau potongan dari suatu video, atau hanya sebuah teks atau kutipan teks. Kedua, jika tema yang dibahas terdapat dua pendapat atau lebih yang kontradiktif, maka akan ditampilkan tayangan video atau hanya sebuah teks atau kutipan teks dari masing-masing pendapat. Kedua, jika tema yang dibahas terdapat dua pendapat atau lebih yang kontradiktif, maka akan ditampilkan tayangan video atau hanya sebuah teks atau kutipan teks dari masing-masing pendapat. Ketiga, setelah ditampilkan tema dan ragam pendapat yang ada, maka tema dan pendapat-pendapat tersebut akan dikaji secara ilmiah melalui metode 5W1H. Keempat, setelah dianalisa, maka akan ditarik kesimpulan dari kajian yang telah dipaparkan dalam rangka menjawab masalah atau aspek penting yang menjadi fokus kajian channel ini. Yang kelima, selanjutnya akan dikemukakan beberapa pernyataan dalam bentuk saran atau rekomendasi guna melengkapi uraian-uraian yang sangat erat kaitannya dengan setiap tema atau kajian dalam channel ini. Sebagai penutup, hasil kajian dalam channel ini diharapkan dapat berimplikasi dalam penyelesaian problem-problem kajian Islam, terutama dalam menyikapi perkembangan zaman. Lanjut ke tema atau pembahasan berikutnya, perlu diketahui bahwa segala hasil kajian dalam channel ini tidak mewakili kelompok, instansi, lembaga, golongan, atau jamaah manapun, melainkan murni hasil kajian pribadi pemilik channel. Semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.